Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang contoh aplikasi dari model Sarima pada data yang kita miliki. Contoh ini dilakukan pada data 1, di mana data 1 ini merupakan data yang dikumpulkan selama 60 bulan, yaitu dari bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2020. Dari data yang diperoleh ini, selanjutnya teman-teman diminta untuk melakukan peramalan untuk 1 tahun ke depan. Langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah teman-teman melakukan plotting data, di mana plotting data ini juga dilakukan dengan membuat statistik deskriptifnya. Kemudian setelah plotting data, teman-teman bisa lanjutkan dengan pengujian stasioneritas untuk mengetahui apakah data yang kita miliki ini sudah stasioner atau belum. Setelah pengujian stasioneritas terpenuhi, teman-teman akan menentukan order dari metodenya, order dari data yang teman-teman miliki, baik itu untuk order sesionalnya atau yang non-sesionalnya. Setelah teman-teman mendapatkan ordernya, nanti teman-teman akan memanfaatkan Auto Arima untuk mendapatkan model yang paling optimal. Setelah teman-teman mendapatkan model yang paling optimal, teman-teman dapat melakukan estimasi. Dari hasil estimasi tersebut, teman-teman akan melakukan pengujian asumsi. Pengujian asumsi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengujian normalitas, kemudian pengujian white noise. Jadi, ada dua pengujian yang harus teman-teman lakukan, yaitu pengujian normalitas dan pengujian white noise. Selanjutnya, setelah dua pengujian ini terpenuhi, teman-teman dapat melakukan interpretasi model dan dilanjutkan dengan peramalan. Jadi, teman-teman bisa melamalkan hasil dari analisis atau peramalan dari datanya setelah semua asumsinya terpenuhi. Nah, dari langkah-langkah itu apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah plotting data series. Jadi teman-teman buka dulu datanya, kita copy datanya seperti ini, datanya sebanyak 60. Kemudian kita masuk ke fuse-nya. Create new fuse work file, kemudian date, frekuensi, regular frekuensi, kemudian teman-teman pilih bagian monthly atau bulanan. Start date-nya dari 2016 sampai dengan 2020. Kemudian kalau sudah, teman-teman klik OK. Setelah ketemu hasilnya seperti ini, jadi saya turunkan biar kamennya. Setelah ketemu hasilnya seperti ini, teman-teman klik quick, kemudian empty group. Kemudian teman-teman masukkan datanya. Setelah itu kita close. Yes. Kemudian dari series ini kita bisa beri nama, klik kanan. Kemudian teman-teman beri rename. Kasih nama misalkan data 1. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, jadi biasanya kadang dia keluar sendiri gitu kan ya. Jadi sebelum sampai ke sana kita save dulu. Save, letakkan di folder yang sesuai teman-teman gunakan. Kemudian setelah teman-teman save, nanti jangan lupa sering-sering di save biar nanti tidak tiba-tiba keluar. Setelah itu teman-teman masuk, klik 2 kali pada data. Jadi data 1 klik 2 kali seperti ini. Kemudian teman-teman bisa melakukan pengujian deskriptif statistik. Caranya adalah klik view, kemudian deskriptif statistik test, kemudian start tabel. Dari sini teman-teman bisa menentukan atau memilih mana saja yang teman-teman butuhkan untuk analisis lebih jauh. Kemudian teman-teman freeze biar nanti dia tersimpan, kita kasih nama statistik deskriptif, misalkan seperti ini. Kita sudah simpan 1. Kemudian setelah statistik deskriptif, teman-teman juga bisa melakukan plotting data. Caranya adalah klik view, kemudian graph,
kemudian line and symbol, klik OK. Dari graf ini teman-teman freeze lagi, kemudian off, kita kasih nama graf, grafik data 1. Kita sudah punya gambarnya. Nah, dari grafik ini selanjutnya dapat teman-teman copy, atau dari hasil yang di sini teman-teman copy, teman-teman masukkan di data yang teman-teman miliki. Nah, dari sana nanti teman-teman bisa menjelaskan atau mengidentifikasi apa yang ada di dalam grafik tersebut. Jadi di sini teman-teman bisa menjelaskan dari data ini apa sih yang terjadi. Oh, ternyata dia akan sering keluar misalkan di sekitar bulan-bulan ini, di bulan berapa ini. Dia di bulan-bulan 1 itu kan dia agak ada keluar agak turun gitu kan. Jadi ini bisa jadikan sebagai, oh jangan-jangan memang dia turun di bulan-bulan itu dan dia naiknya di bulan-bulan ini kan, di bulan berapa ini, sekitar bulan ini dia akan mengalami kenaikan. Jadi teman-teman bisa mendeskripsikan itu sesuai dengan kondisi yang ada. Setelah ini selesai, jadi setelah data selesai, teman-teman bisa melakukan pengujian stasionaritas. Jadi caranya klik view, kemudian unit root test, kemudian level, intercept, automatic selection, kemudian klik OK. Dari hasil ini teman-teman bisa lihat bagian probabilitas. Jadi kalau probabilitasnya kurang dari alfa, maka data yang teman-teman miliki itu adalah stasioner. Biar tidak hilang, kita freeze, kita kasih nama pengujian stasioneritas. Saya close, jangan lupa di save, Ctrl save, biar nanti nggak hilang. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa probabilitasnya ternyata 0,001. Probabilitas ini menunjukkan bahwa data yang kita miliki sudah stasioner. Kita coba lihat di Excelnya, di PPT-nya maaf. Jadi pengujian selanjutnya adalah stasioneritas. Teman-teman bisa lihat di bagian sini. Jadi ini teman-teman bandingkan dengan alfa. Alfa yang teman-teman miliki kan 0,05. Nah, karena dia lebih kecil ya, karena dia nilainya adalah lebih kecil, jadi di sini dia adalah lebih kecil 0,0001, maka teman-teman di sini nanti akan terima HA. Jadi karena dia kurang dari alfa, maka kita terima HA dan kita simpulkan bahwa data yang kita miliki itu sudah stasioner. Jadi datanya sudah stasioner. Karena data sudah stasioner, maka teman-teman bisa melanjutkan ke pengujian selanjutnya, yaitu menentukan order dari ACF dan PACF-nya dengan menggunakan korelogram. Caranya adalah klik view, kemudian korelogram, kemudian teman-teman menggunakan korelogramnya adalah level karena data telah stasioner pada tingkat level, kemudian klik OK. Saya ulangi, view, kemudian korelogram. Karena di sini kita mencurigai adanya faktor musiman, maka lack of include-nya saya tambah menjadi misalkan 40. Kemudian nanti kita bisa lihat sampai ke bawah bentuknya seperti apa. Sebelum kita lanjut ke analisis, saya beri nama dulu. Di sini diberi nama, saya freeze, kemudian saya beri nama ini korelogram. Berbeda dengan yang lain yang bisa kita copy ya, nanti ketika teman-teman mengambil data korelogram, bagusnya teman-teman adalah print screen saja, karena memang pada saat diambil dia tidak bisa dapat hasil yang baik. Nah, dari korelogram ini apa yang dapat teman-teman simpulkan atau apa yang dapat teman-teman dapatkan dari sana? Dari sini kita lihat dulu ACF-nya. Di sini dia keluar di angka 1 dan di angka 12. Kemudian PACF-nya di angka 1, angka 12, dan angka 24. Dari hasil ini mengindikasikan bahwa model yang kita miliki ini kemungkinan adalah model campuran atau model Sarima, di mana orde untuk MAQ kecil itu 1, kemudian dia berulang di 12. Maka karena dia berulang di 12, itu artinya dia memiliki periodik 12, ini kan 12 dan 24.
Artinya dia memiliki periodik atau perulangan di 12. Sehingga nanti orde untuk SMA di angka 12 ini adalah 1 karena dia hanya berulang di 12 saja. Kemudian untuk SAR atau sesional dari AR, karena dia berulang di 12 dan 24 dan ordenya tadi kita katakan adalah dia 12, maka kita katakan nanti untuk orde SAR itu adalah 2. Jadi 1 untuk 12 dan 2 untuk 24. Sehingga kita gunakan maksimum, nanti kita dapatnya adalah 2. Jadi teman-teman lihat di sini, ini untuk orde yang non sesionalnya. Jadi yang di sini, maaf, saya iris dulu aja. Nah, jadi yang pertama di sini orde ACF. Jadi ACF itu untuk model MA. Kemudian di sini adalah PACF-nya. Nah, untuk di sini kita akan berulang di angka 12, kemudian ini 12, ini 24. Karena 12, 12 dan 24 itu artinya orde yang kita miliki dia berulang di angka 12. Nah, 12 dibagi 12 itu 1, makanya orde MA itu untuk MAQ itu adalah SMAQ 12, jadi orde Q nya itu adalah 1, jadi musiman 12, jadi kita tulis nanti MAQ nya dia ordenya 1. Kemudian kalau untuk PACF dia kan ada 24, tertinggi kan 24 dibagi 12 berarti 2, jadi orde P besar itu adalah 12. Jadi di sini dia 2. Jadi kalau Q karena 12 dibagi 12 itu 1, maka orde Q besar itu 1. Kemudian untuk PACF yaitu orde AR atau SAR karena dia 24 dibagi 12 adalah 2, maka orde tertingginya adalah 2. Dari hasil ini kemudian kita akan masukkan hasil ordenya ke auto arima. Jadi kita masuk ke auto arima, kita pinggirkan sebelah sini biar nanti tidak lupa. Jadi klik proc, kemudian automatic arima forecasting. Kemudian teman-teman pilih maksimum differencingnya 0 karena kita sudah stasioner pada tingkat level. Kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa lihat di bagian sini correlogram of data. Kalau tulisannya correlogram of data berarti max differencingnya adalah 0. Jadi kalau correlogram of data berarti max differencingnya adalah 0. Kemudian saya masuk ke max AR. Max AR adalah 1. Kita pilih 1. Max MA adalah 1. Kemudian SAR adalah 1, 2, jadi hitungnya 1, 2, berarti dia SAR-nya adalah 2. Kemudian SMA-nya adalah 1, jadi dia berulang di 12. Periodicity-nya adalah 12. Apakah semua periodicity harus 12? Jawabannya adalah tidak. Tergantung dari data yang kita miliki. Bisa jadi dia periodenya adalah 6, atau 7, atau 5. Kenapa bisa ada 6, 7, atau 5? Jadi periodicity ini kenapa kok 12? Karena bulan di dalam 1 tahun itu ada 12. Jadi ada kemungkinan dia mengalami perulangan pada bulan-bulan yang sama, sehingga periodicity-nya dia adalah 12. Kemudian untuk periodicity yang 6 itu bisa jadi dia akan mengalami kenaikan pada pertengahan tahun. Jadi pertengahan tahun dan akhir tahun dia mengalami kenaikan, maka periodicity-nya adalah 6. Kemudian ada periodicity yang misalkan 7. Periodicity 7 itu maksudnya adalah dia akan mengalami perulangan setiap 7. Bisa jadi data yang kita miliki adalah data harian dari Senin sampai dengan hari Minggu, sehingga periodicity-nya dia bisa berubah menjadi 7. Atau periodicity-nya adalah 5. Periodicity 5 bisa terjadi kalau misalkan kita mengamati saham. Saham itu kan dia bukanya hari Senin dan tutupnya hari Jumat kalau nggak salah ya. Jadi dia periodicity-nya adalah 5. Jadi periodicity ini memang sangat bergantung dari data yang kita miliki.
Kemudian setelah ini selesai, karena terkadang kita buat modelnya takut salah, jadi jangan-jangan kayak kemarin kita mau nulis MA0-nya kita tulis dan ternyata error. Untuk menghindari kesalahan itu, ada teman-teman bisa klik bagian option. Kemudian di sini teman-teman bisa klik saja kriteria ARMA kriteria tabel, kemudian ARMA kriteria graf, kemudian equation output tabel. Jadi dari sini nanti teman-teman akan mendapatkan kriteria tabelnya, kemudian kriteria graf, kemudian equation of outputnya. Jadi kalau teman-teman dapat itu, nanti insya Allah tidak akan ada kesulitan ketika teman-teman mau estimasi model. Kalau sudah, saya klik OK. Terkadang error, kita coba buka lagi views-nya. Itulah yang saya bilang, teman-teman bisa save terlebih dahulu biar nanti kalau terjadi hal-hal yang seperti kayak saya tadi, dia tidak akan terlalu mengganggu teman-teman ketika mengerjakan. Jadi memang ada kalanya apa yang kita lakukan itu dia tiba-tiba hilang seperti itu ya, karena memang kasarannya dia kan basicnya adalah data ya. Kalau data kayak gini ya bisa jadi dia tiba-tiba hilang gitu kan, tapi nggak apa-apa, nanti kalau pas teman-teman hilang jadi teman-teman bisa langsung save kayak tadi, jadi nggak hilang seperti punya saya tadi. Ini saya kayaknya tadi ini yang kolerogramnya masih hilang. Jadi di sini Pro, kemudian automatic ARIMA forecasting, kita ulangi lagi. Saya taruh agak bawah ini biar Pro, kemudian automatic ARIMA forecasting. Kemudian di sini max difference-nya 0, max AR-nya 1, max MA-nya 1, kemudian SAR-nya 2, kemudian ini max-nya 1, kemudian option-nya kita pilih ARMA. Jadi 3 ini kita pilih sekaligus. Kalau sudah, klik OK. Nah, kemudian teman-teman akan mendapatkan hasil seperti ini. Sambil saya save biar nanti kalau misalkan tiba-tiba hilang lagi nggak jadi masalah. Jadi di sini teman-teman akan mendapatkan beberapa hasil. Yang kemarin kalau kita langsung klik hasil yang langsung klik itu tidak kita pilih apapun gitu, kita akan hanya mendapatkan summary-nya saja. Jadi model yang kita dapatkan itu adalah model Sarima, berarti ini adalah model Sarima 1020. Karena kita masih belum punya cukup, misalkan belum punya cukup keahlian dalam menuliskan modelnya, maka tadi teman-teman bisa memilih beberapa pilihan yang ada di sana, sehingga teman-teman bisa mendapatkan equation output. Di equation output ini nanti teman-teman bisa gunakan atau teman-teman pilih pada saat teman-teman nanti input datanya, atau input modelnya, biar tidak salah menuliskannya. Jadi dari hasil model di sini teman-teman akan mendapatkan, oh saya bisa menuliskan modelnya dengan menggunakan apa yang ada di equation output. Jadi teman-teman tidak akan salah lagi menuliskannya. Jadi pilihnya itu. Kemudian di sini teman-teman akan mendapatkan ARMA kriteria tabel. Jadi kenapa kok tabel yang terpilih atau model yang terpilih adalah 1020? Ternyata dia punya nilai yang paling kecil. Jadi dia paling atas nilai paling kecilnya. Kemudian di sini kalau digambarkan grafiknya, dia nanti akan gambar grafiknya seperti ini. Jadi ini yang dapat teman-teman peroleh kalau teman-teman memilih beberapa kriteria yang ada di bagian option tadi. Sebenarnya di bagian ini yang paling penting itu adalah kita mendapatkan hasil summary, kemudian mendapatkan equation output. Tujuannya kenapa ingin dapat equation output? Biar nanti kalau kita mengestimasi model kita tidak mengalami kesulitan. Ini saya freeze dulu, kemudian saya kasih name. Saya beri nama auto ARIMA, jadi biar nggak hilang. Soalnya tadi juga hilang. Kemudian kalau dari hasil ini teman-teman jangan keluarkan biar nanti teman-teman nggak bingung. Kita akan melakukan estimasi model. Jadi kita akan estimate model biar nanti kita bisa membuat prediksi, membuat peramalan, melakukan uji asumsi normalitas dan white noise. Caranya teman-teman
klik quick. Sebelum itu saya coba ke PPT-nya dulu. Jadi di auto Arima nanti teman-teman jadi dapat hasilnya gini ya. Di sini ini MA-nya 1, AR-nya 1, kemudian yang di sini ini 1, jadi SMA-nya 1, kemudian SAR-nya 2. Setelah itu teman-teman masukkan di sini. Jadi max diferensinya 0, AR-nya 1, kemudian MA-nya 1, SAR-nya 2. Di sini adalah max SMA-nya 1, periodicity-nya adalah 12. Kemudian di bagian option teman-teman pilih di bagian ini. Jadi ada 3 hal ini yang bisa teman-teman pilih. Kalau nggak mau milih 3-tiganya, cukup yang di bagian ini, di bagian equation tabel. Kenapa butuh equation output tabel? Dengan menggunakan equation output tabel ini, teman-teman akan mendapatkan petunjuk atau mendapatkan kira-kira cara nuliskan modelnya nanti di equation gimana gitu kan, biar nanti tidak ada kesalahan di dalam menginputkan model. Kemudian dari hasil itu ternyata yang terpilih adalah model Sharma. Jadi karena dia Sharma, dia adalah model 1020. Karena kadang kita akan kesulitan di dalam menuliskan model ini, gimana sih nuliskan modelnya? Maka tadi saya sarankan untuk teman-teman memilih equation output tabelnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil ini. Dari hasil ini teman-teman bisa pakai ini loh yang nanti kita masukkan di estimate biar nanti kita tidak salah ketika memasukkan. Jadi nanti masukannya adalah data 1 spasi C spasi AR1 spasi SAR12 spasi SAR24. Jadi biar kita tidak salah di dalam menuliskan modelnya. Karena ketika kita salah menuliskan model, maka nanti hasil yang diperoleh pun tidak akan optimal dan justru akan terjadi kesalahan. Jadi kalau sudah, kita akan klik quick kemudian estimate equation. Di sini yang saya maksud adalah biar kita tidak salah, jadi dari sini kita bisa dapatkan datanya. Saya tuliskan adalah data 1 spasi C, kemudian AR1, SAR12, kemudian SAR24. Nah, kalau kayak gini, teman-teman akan jauh lebih mudah ketika menuliskannya karena di sini kita sudah dapatkan modelnya kan, dari equation outputnya kita sudah dapat, sehingga kita hanya tinggal menyalinnya di sebelah sini. Jadi tidak ada kesulitan atau tidak ada permasalahan di dalam menuliskan modelnya. Kalau sudah, teman-teman klik OK. Teman-teman akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Ini kalau sudah saya tutup dulu biar nggak bingung. Jadi teman-teman akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dari beberapa buku yang saya baca, saya belum mungkin kelemahan saya lah. Saya belum bisa menemukan bagaimana cara menuliskan modelnya secara baik, sehingga di pembahasan dan di contoh ini pun saya tidak meminta teman-teman untuk menuliskan modelnya. Hanya saja saya meminta teman-teman untuk tetap melakukan uji T pada variabel yang ada. Jadi teman-teman tetap melakukan uji T tanpa harus membuat modelnya. Karena kalau menuliskan modelnya saya juga ada sedikit kesulitan. Jadi bagaimana cara menuliskan model ini itu saya baca-baca buku masih belum ketemu, sehingga kita cukup langsung saja melakukan pengujian estimasi parameternya. Jadi dari hasil ini teman-teman bisa melakukan uji parameternya atau estimasinya, dilihat apakah dia signifikan atau tidak. Ternyata dari hasil probabilitasnya semua variabel itu kurang dari 0,05, sehingga baik itu AR1, SAR12 dan SAR24 mereka adalah signifikan. Kemudian cara Mbak nuliskannya seperti itu. Ini kayaknya pengaruhnya ini salah, ini harusnya pengaruhnya negatif. Kayaknya di saya pas ngopi kayaknya salah. Jadi dia pengaruhnya harusnya pengaruh yang negatif. Kemudian karena AR-nya 1 berarti T-1, SAR12 jadi T-12, kemudian SAR24 berarti T-24. Itu yang mungkin sedikit berbeda antara yang ini dengan yang sebelumnya.
Nah, kalau masalah bagaimana menuliskan modelnya, saya mohon maaf tidak bisa membantu dulu karena saya baca-baca buku belum ketemu. Setelah model ini kita peroleh, ternyata semua variabelnya sudah signifikan, kita bisa lanjutkan juga dengan pengujian pengujian asumsinya. Sebelum itu kita freeze dulu, kita kasih nama, ini adalah estimasi model. Kemudian setelah estimasi model ini selesai, teman-teman bisa klik view, kemudian residual diagnostik, kemudian histogram normality test. Ternyata dari hasil histogram ini kita tahu bahwa probabilitasnya adalah 0,905. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka residual pada data ini dia sudah signifikan atau distribusi normal. Kita beri nama, kita kasih nama pengujian normalitas. Setelah pengujian normalitas terpenuhi, teman-teman bisa melakukan pengujian selanjutnya, yaitu pengujian white noise, view, kemudian residual diagnostik, korelogram key statistik. Dari sini kita tahu bahwa semua nilai yang ada di auto correlation dan partial correlation dia berada di antara garis, dan semua nilai probabilitas yang ada di sana ternyata lebih besar dari 0,05. Artinya adalah semua data atau semua residual yang ada di sini dia sudah white noise. Jangan lupa di freeze, kita kasih nama pengujian white noise. Selesai di pengujian white noise, teman-teman bisa melanjutkan yang selanjutnya, yaitu melakukan peramalan. Berbeda dengan yang sebelumnya, kita akan meramalkan biasanya dari 2016 sampai dengan 2021 misalkan ya. Di sini kita cukup akan meramalkan 1 tahun ke depan saja. Caranya klik 2 kali pada bagian range. Kita tambahkan, karena kita mau 12 bulan, berarti ini kita tambahkan 1 tahun, jadi dari 2020 menjadi 2021. Klik OK. Resize yes. Kemudian teman-teman klik forecast. Di bagian forecast ini yang akan kita rubah. Jadi di sini jadi kayaknya tadi ada yang keliru. Tidak apa-apa, nanti kita betulkan. Di sini datanya adalah data 1F, kita pakai dynamic forecasting aja nggak apa-apa. Insertnya kita hilangkan. Kemudian data yang kita mau ramalkan cukup 2020 di bulan 12, jadi biar nanti dia nyambung sampai dengan 2021 di bulan 12 juga. Jadi kita sebenarnya mau ramalkannya sih 12 bulan, tapi kalau nanti kita ramalkannya di bulan Januari 2021, nanti grafik yang kita miliki nanti nggak nyambung. Jadi saya pinginnya dia nyambung dulu. Jadi kalau sudah, klik OK, maka kita dapatkan ini. Kita freeze, kita kasih nama grafik peramalan. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di bagian data 1F itu semua NA, itu artinya karena kita tidak melakukan peramalan di bulan-bulan itu, dan dia hanya kita mulai ramalkan di bulan 2020 di bulan 12 sampai dengan 2021 di bulan 12. Bagaimana bentuk grafiknya? Kita coba lihat. Kita coba lihat data, kemudian kita blok data 1F, kita klik kanan, open as group. Kemudian kita bisa klik view, kemudian graph, kemudian klik OK. Dari hasil ini yang biru itu adalah data yang sebenarnya, kemudian yang merah ini adalah data peramalannya. Kalau kemarin kan kita mulai dari yang awal ya. Kalau yang di sini kita coba memulai atau meramalkan hanya pada bulan-bulan terakhir saja sesuai dengan apa yang mau kita ramalkan. Teman-teman bisa freeze, kemudian klik yes. Kita kasih nama misalkan grafik data sama peramalan.
Kalau sudah sampai di sini, berarti teman-teman sudah selesai untuk melakukan analisis terhadap data yang teman-teman miliki. Sepertinya tadi ada pengujian yang kurang, yaitu pengujian normalitas. Oh, sudah selesai semuanya berarti. Oh, pengujian normalitas kayaknya belum. Klik view, residual diagnostik, histogram. Ini saya freeze. Saya kasih nama pengujian normalitas residual. Kemudian saya klik X, kemudian ini saya kasih nama model Sarima 1020. Kalau nggak bisa, nggak mau. Berarti kita kasih nama model Sarima aja. Selesai untuk apa yang kita pelajari di model Sarima. Sebenarnya model Sarima maupun model Arima itu dia sama. Perbedaannya adalah kalau model Sarima dia ada faktor seasonalnya. Kalau model yang yang Arima yang non seasonal itu tidak ada faktor musimannya. Jadi perbedaannya hanya ada di sana. Jadi setelah ini pengujian signifikansi, teman-teman uji normalitas. Tadi normal karena di sini dia lebih besar dari 0,05. Kemudian setelah normalitas, teman-teman bisa melakukan pengujian asumsi, dilihat partial correlation dan auto correlation, kemudian dilihat probabilitasnya. Ternyata tidak ada yang keluar dari garis, jadi semuanya ada di dalam garis dan semua yang ada di probabilitas sudah lebih dari alfa, sehingga dia asumsi white noise-nya terpenuhi. Kemudian setelah itu teman-teman bisa melakukan peramalan. Di sini memang kita tidak meramalkannya sebanyak 12, kita ramalkannya sebanyak 13, jadi kita tambahkan faktor yang ini, jadi di bulan 12 tahun 2020. Tujuannya agar lebih memudahkan data yang kita miliki biar dia agak kelihatan nyambung dengan data yang sebelumnya. Ini adalah peramalannya, jadi yang biru ini adalah peramalannya, kemudian yang merah itu adalah batas maksimum dan batas minimum dari standar errornya. Jadi ada standar errornya. Kemudian ketika kita plottingkan datanya antara data asli dengan peramalannya, inilah kenapa saya bilang kenapa di 12, kalau 12 biar nanti dia agak kelihatan nyambung, meskipun sebenarnya nggak begitu kelihatan banget sih ya. Kalau dari data ini kayaknya sih hasilnya juga lumayan hampir kelihatan gitu ya, hampir mirip gitu antara model dari data asli dengan peramalannya. Dimana nanti di bulan ini, di bulan berapa ini, di bulan kayaknya sih Maret ya, di bulan Maret dia akan mengalami penurunan, terus kemudian naik di bulan April, turun lagi naik, dan nanti turun lagi dia di bulan ini apa ya, sekitar Oktober mungkin ya. Jadi polanya dia akan berulang di bulan-bulan tertentu sesuai dengan apa yang ada di bulan-bulan sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk contoh 1 pada kasus ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat membantu teman-teman untuk belajar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.